Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Madu Petar Hujur. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri ganti ratu ya teman-teman. Sebelum saya membahas temanya, maka saya terangkan terlebih dahulu apa sih itu ratu lebah. Lah, ratu lebah ini adalah si pemimpin di koloni tersebut ya. Jadi untuk koloni lebah itu yang memimpin itu adalah ratu, dan ratu ini biasanya berganti itu 1 tahun sekali teman-teman. Lah, ini bila si petani atau peternak tersebut kok tidak memahami ilmu ini, maka nanti lebahnya akan kabur, terutama untuk jenis apis sarana ya teman-teman. Kalau apis mellifera sih tingkat kaburnya nggak terlalu tinggi atau tidak terlalu sering seperti apis sarana. Lah, bagaimana sih tips-tips atau ciri-ciri koloni itu akan ganti ratunya? Simak terus ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu agar nanti teman-teman mendapatkan ilmu terupdate dari kami. Oke, kita masuk ke tipsnya ya teman-teman. Lah, untuk budidaya lebah madu itu harus dipahami ya, untuk apis sarana tersebut itu memiliki ratu. Biasanya untuk ratu itu perutnya itu lebih panjang daripada koloni pekerja. Ada juga koloni pejantan atau drone. Lah, drone inilah yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan dalam satu koloni itu ratunya cuma satu. Lah, ciri-ciri bahwa ratu tersebut akan berganti dengan ratu yang lain adalah yang pertama, kalian bisa lihat dari banyaknya drone ya teman-teman. Jadi indikator sini adalah drone teman-teman. Jadi dalam satu koloni tersebut biasanya drone-nya banyak, itu menandakan bahwa si koloni tersebut itu sudah siap memproduksi atau sudah siap untuk ganti ratu teman-teman. Itu sudah secara alami dialami seperti itu teman-teman. Bisa kalian lihat di koloni tersebut ada drone-nya atau tidak. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di perkembangan sarang teman-teman. Biasanya kalau perkembangan sarangnya itu sudah stagnan, dalam arti tidak bertambah sarangnya, itu biasanya ciri-ciri ratunya sudah tua. Lebih bagusnya kita daripada nanti nunggu koloni menyusut, lebih baik kita bunuh ratu yang lama sehingga nanti mereka akan membuat calon ratu yang baru, asalkan tadi ada telur atau larva yang berumur 1 atau 2 hari. Biasanya mereka akan langsung cepat memproduksi atau membuat calon ratu. Itu yang kedua. Tips yang ketiga bisa kalian lihat dari telurnya teman-teman. Biasanya kalau telur si ratunya tersebut sudah tidak bertelur, dalam arti sudah tidak memproduksi koloni pekerja, biasanya itu adalah ciri-ciri ratunya akan berganti. Daripada tadi menunggu kita pecah koloni sendiri, lebih baiknya kalau saya biasanya itu pecah menjadi 2 atau 3 teman-teman, buat jaga-jaga sih biasanya. Tips yang ketiga adalah bisa kalian lihat dari jumlahnya larva ya. Jadi telur larva atau telur muda di situ banyak atau tidak. Kalau di situ masih banyak, biasanya itu masih bagus untuk ratunya. Tapi kalau tidak, biasanya itu ciri-ciri bahwa akan ganti ratu teman-teman. Kita tinggal menunggu saja sampai mereka itu membuat drone dan juga membuat calon ratu. Tips yang keempat itu bisa kita lihat dari keadaan alam teman-teman. Biasanya pas musim hujan seperti ini itu si koloni lebah apis sarana itu akan membuat calon ratu ya, karena sumber bunga nanti juga akan banyak ya. Ini secara pengalaman pribadi saya sih, daripada penjebakan di musim terang itu sedikit ya untuk dapatnya, tapi di musim hujan itu saya dapat lumayan banyak. Jadi memang secara alami itu biasanya pas musim hujan seperti ini, awal-awal musim hujan ini biasanya si koloni apis sarana itu akan pecah koloni atau berganti ratu teman-teman. Lah, kurang lebih tadi 4 teman-teman, tapi bagaimana secara visualnya kita lihat ya, simak terus video ini. Akan saya kasih gambarannya mana yang sudah siap ganti ratu teman-teman. Oke, buat teman-teman kita kasih pengaman dulu biar aman. Bagi teman-teman yang ingin beli topi seperti ini bisa kalian cari di toko-toko online yang berada di e-commerce ya. Intinya topi seperti itu ada, tapi harganya kurang lebih antara kisaran harga 100 ribuan lah ya. Atau bisa kalian dengan buat sendiri seperti video saya yang lain-lain itu, yang jaket terus saya kasih jaring itu secara simpelnya. Tapi kalau pengen ada biaya atau modal, kita beli seperti ini lebih nyaman ya teman-teman. Oke, kita akan cek koloni yang ratunya itu akan berganti. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini jumlah frame-nya itu sedikit dan tidak nambah ya. Biasanya itu yang tadi saya ceritakan, biasanya adanya drone itu ciri-ciri bahwa mereka akan ganti ratu teman-teman. Nah, di sini saya lihat sih belum ada drone, tapi di sini koloninya itu menyusut ya, terus juga
untuk perkembangan larvanya tidak ada. Di sini tidak ada larva yang baru. Jadi ini adalah ciri-ciri bahwa akan ganti ratu teman-teman. Ini tidak adanya. Nah ini juga sudah ada drone ini teman-teman. Yang di sebelah sini nih, bisa dilihat nggak ya? Ini ada drone satu. Saya akan cek di yang lainnya juga. Ini ratunya teman-teman. Nah ini koloninya juga turunnya sedikit, tidak bertambah, sarangnya juga tidak bertambah. Ini indikator bahwa akan bergantinya ratu. Sudah kelihatan tadi drone-nya satu ya teman-teman. Jadi yang paling mudah itu kita lihat dari drone-nya. Kira-kira ada drone-nya enggak? Kalau ada drone-nya biasanya mereka akan berganti ratu teman-teman. Nah itu. Terus biasanya mereka malah produksi madu ya. Jadi jangan sampai terlena. Kalau memang mereka produksi madu, tidak produksi telur, itu ciri-ciri bahwa mereka akan ganti ratu teman-teman. Mereka mempersiapkan cadangan makanan untuk koloni-koloni yang nanti akan mereka siapkan, atau untuk koloni yang baru ya. Nah ini bisa lihat, ini juga sudah tidak ada telurnya, tapi ini ada madunya teman-teman. Ini buat persiapan. Lebih baik jangan kita panen, karena tadi buat persiapan untuk koloni yang baru. Jadi jangan kita panen ya, kita biarkan terlebih dahulu. Kita panen kalau produksi madunya, produksi telurnya sudah bagus, sudah stabil. Oke, kita juga akan cek koloni yang sudah akan ganti ratu teman-teman. Jadi untuk pergantian ratu itu tidak mesti harus musim hujan ya teman-teman. Jadi kalau musim kemarau atau musim banyak bunga tapi ternyata ratunya tua, ya biasanya mereka juga akan menggantinya sendiri. Jadi kalau secara pengalaman saya sih, umumnya sih memang di musim hujan, tapi kalau memang di situ ada kendala, katakan ratunya mati, atau mungkin kita nangkepnya, atau mungkin nggak sengaja kebunuh, apa mungkin kena tangan kita, ibarat kata itu, biasanya mereka juga ganti ratu teman-teman. Nah ini teman-teman bisa kita lihat ya, di sini sama, ini juga proses pergantian ratu. Cuma di sini saya lihat kemarin sudah ratunya sudah kawin dan juga sudah ada telurnya. Nah ini lebih banyak drone-nya ini teman-teman, bisa dilihat drone-nya lebih banyak ya teman-teman. Nah ini untuk drone-nya lebih banyak. Terus juga kemarin sudah, nah di sini saya sudah melihat ada ratunya. Jadi untuk teman-teman ya yang ingin mengetahui akan ganti ratu, bisa dilihat dari drone teman-teman. Di sini sudah ada telur drone-nya. Nah ini yang membuat drone itu bukan koloni ratu, bukan si ratunya, tapi koloni pekerja ya. Jadi koloni pekerja akan membuat drone, dan nanti drone ini akan mengawini ratu. Sedangkan ratu, kalau ratu itu dibuat dari larva atau telur yang dikeluarkan oleh ratu. Jadi beda ya. Kalau kita hanya ada koloni tapi tidak ada larva yang berasal dari ratu, maka tidak akan menghasilkan calon ratu. Jadi kalau buat teman-teman yang membolang, itu usahakan frame-nya tetap diambil, telurnya jangan dirusak, karena takutnya nanti ratunya kabur atau gimana. Kita bisa membuat ratu baru dengan cara tadi kita memasang kayak gini, kangsi yang masih ada telur yang berumur 1 hari atau 2 hari. Nanti mereka akan membuat calon ratu baru teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini lagi. Moga-moga ini kita bisa berkembang ya. Terus untuk masa perkawinannya itu biasanya setelah menetas ratu itu kurang lebih antara 1 minggu 2 minggu lah ya teman-teman. Paling lama itu 1 bulan. Itu mereka sudah kawin. Bisa dilihat dari bentuk perutnya. Kalau perutnya itu sudah gemuk, biasanya mereka sudah kawin teman-teman. Tapi kalau masih kurus itu belum ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ciri-ciri ratu itu akan berganti ya. Jadi bisa kalian lihat dari banyaknya drone. Atau yang kedua tadi, koloninya itu sedikit makin menyusut. Yang ketiga, telurnya itu tidak bertambah, malah makin berkurang. Yang selanjutnya adalah tidak bertambahnya sarang. Dan yang keempat bisa kalian lihat dari musim atau cuaca ya. Kurang lebih seperti itu. Bila teman-teman memiliki kendala atau mungkin masalah,
silahkan kalian komen di bawah ini, mungkin nanti akan kami buat videonya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga klik tombol lonceng agar nanti teman-teman mendapatkan ilmu terupdate dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.